Tuhan. Haleluya. Shalom pemuda remaja GPD Elim, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua baik-baik dengan luar biasa karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Selain pujian penyembahan yang terus kita naikkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bersama-sama untuk berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, saya yakin dan percaya lewat video yang ada ini dapat mempersatukan setiap kehidupan kita, mempersatukan roh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tiada batas untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya roh Tuhan selalu tinggal dalam setiap kehidupan kita pemuda remaja yang ada dan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari buka hatimu, mari buka setiap pikiranmu. Kita mau tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Kita tahu hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Kita tahu dekat dengan Tuhan kita merasa aman. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, ya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya dekat Allahku, ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh
baik dalam kehidupan Amin. kami. Kami bersyukur untuk kasih Terima kasih. setiamu tidak pernah ada batasnya dalam Terima kehidupan kasih, kami Bapa. Bapa. Kami percaya bahwa kami Terima ada kasih. sebagaimana kami ada, Haleluya. semua karena kasih dan kemurahan Amin, Tuhan, Tuhan. bukan karena kuat hebat atau gagahnya kami ya Amin, Bapa. Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, pemuda remaja Ya, di PDI Elim Yesus. yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya di dalam Amin, setiap kehidupan Tuhan. kami. Jadikan kami pemuda remaja yang benar-benar hidup sesuai dengan Amin. kebenaran firman-Mu ya Tuhan. kasih. Terpujilah nama-Mu ya Terima Bapa. kasih. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami itu dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kau percaya bersama dengan Tuhan kita mengalami hal-hal yang luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan sampai pada saat ini. Untuk itu, mari kita menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang keambil dalam kitab Mazmur pasalnya ke-62. Mazmur pasalnya yang ke-62. Nah, bacaan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, bahkan ini bacaan yang sangat familiar ya. Mungkin ada yang menjadikan bacaan ini sebagai ayat hafalan. Langsung saja kita buka Mazmur 62 ayat yang pertama dan kedua. Lembaga Alkitab memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, puji nama Tuhan, dari pembacaan ini kami mengangkat satu tema, yaitu ketenangan hanya di dalam Tuhan. Ketenangan hanya di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang dari Mazmur pasalnya ke-62 ini, yaitu Mazmur 62 ditulis oleh seorang raja yang kita kenal, yaitu seorang Raja Daud, dan dinyanyikan oleh Yedutun. Nah, dalam Mazmur 62, Daud mengungkapkan perasaan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dia mengungkapkan bagaimana perasaan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Nah, penulisan Mazmur 62 ini dilatar belakangi oleh keadaan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom yang berusaha untuk merebut kekuasaannya pada saat itu. Nah, dalam kegelisahan hatinya, Daud menemukan bahwa ketenangan dan keselamatan sumbernya hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan, keselamatan sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pasti setiap orang ingin hidupnya tenang. Siapa sih yang gak mau hidup tenang? Pasti semua orang merindukan dalam hidupnya dia merasakan ketenangan. Pastinya. Nah, apalah artinya kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki segalanya, tetapi hidup kita tidak tenang, selalu gelisah, dan selalu dikejar-kejar rasa ketakutan. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu kalau kita hidup tidak tenang? Yang ada hanya kegelisahan, yang ada hanya ketakutan, tidak ada gunanya. Nah, sayangnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang seringkali salah mencari sumber ketenangan. Ini menjadi satu yang disayangkan, dimana seringkali orang mencari sumber ketenangan, tapi dengan cara yang salah. Nah, beberapa orang berpikir bahwa ketenangan itu akan datang ketika dia memiliki banyak uang. Ketenangan akan datang ketika dia memiliki banyak uang, ketika dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Beberapa orang berpikir seperti itu. Oh, saya akan merasa tenang kalau saya mempunyai banyak uang. Saya akan merasa tenang kalau saya memiliki pekerjaan yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Daud mengajarkan kita tentang
ketenangan yang sesungguhnya. Saat ini, bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita bagaimana ketenangan yang sesungguhnya. Nah, dalam perjalanan hidup Daud, mulai dari saat masih menjadi seorang pengembala domba hingga dia menjadi raja atas Israel, kehidupan Daud diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan. Kehidupan seorang Daud diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan. Nah, sehingga ia tidak merasa aman. Dia tidak merasakan keamanan. Nah, saat mengembalakan kawanan domba ayahnya, ia harus berhadapan dengan binatang buas yang coba memakan atau menghabisi ternaknya. Ketika dia mengembala kambing domba ayahnya, dia harus berhadapan dengan binatang-binatang buas yang coba untuk memakan atau menghabisi ternaknya. Nah, dia juga pernah berhadapan dengan Goliat. Kita pasti tahu bagaimana cerita Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat yang seorang yang ditakuti pada saat itu oleh kebanyakan orang. Nah, Daud juga pernah dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Nah, hidup Daud pada saat itu seperti berada di ujung tanduk. Nah, secara manusia, ia kerap kali merasakan takut. Dia merasa khawatir. Namun saudara, dia tetap tenang. Dia rasakan ketakutan, dia rasakan kekhawatiran, tapi dia tetap tenang. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa dia masih merasakan ketenangan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran? Nah, sebab Daud mengimani bahwa ketenangan tidak bersumber dari apa yang ada di luar manusia, misalnya seperti kekayaan, seperti orang tua, penguasa-penguasa, dan lain-lainnya. Tidak. Ketenangan sejati hanya dihasilkan dari hati yang mempercayai bahwa Allah adalah sumber ketenangan. Allah adalah tempat perlindungan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ketika kita mengalami masa-masa, orang katakan saat ini adalah masa-masa yang sukar, di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin saat ini saudara merasakan ketakutan, saudara merasakan kekhawatiran, tidak adanya ketenangan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengajak kita, kalau kita ingin cari ketenangan, cari Dia, Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Mungkin saat ini saudara merasakan ketakutan. Saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan dalam sangat jelas, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan, melainkan roh keberanian, roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saat ini mungkin kita merasakan ketakutan, itu hanyalah intimidasi dari iblis yang membuat iman kita lemah, yang membuat kita untuk tidak percaya akan perlindungan bahkan penyertaan Tuhan. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada tempat yang aman selain datang kepada Tuhan. Hari-hari ini, ketika engkau merasakan ketakutan, ketika engkau merasakan kekhawatiran, mari datang kepada Tuhan. Ketika engkau mencari ketenangan, mungkin di rumah saudara tidak merasakan ketenangan. Mungkin saudara sudah terbiasa bekerja, ketika dirumahkan, saudara tidak tenang. Bahkan ketika saudara keluar, saudara juga tidak merasakan ketenangan. Baru lihat orang bersin, lihat orang batuk, sudah takut luar biasa. Oh, corona, pasti corona. Tidak ada tempat yang aman. Kita mau andalkan siapa? Andalkan manusia? Andalkan harta kekayaan kita? Andalkan harta orang tua? Kehebatan kita? Kekuatan kita? Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan hidup kita selain kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini nyanyian dari seorang Yedutun yang dituliskan oleh Raja Daud. Hanya dekat Allah saja. Ini
Raja Daud sudah merasakan bahwa ketika dia datang kepada Tuhan ada ketenangan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengajak kita, mari anak-anak, ketika engkau merasakan ketakutan, ketika engkau merasakan kekhawatiran, mungkin engkau kehilangan, engkau merasa saya kayak seperti tidak tenang dalam hidup, Tuhan mengajak, mari kita yang ingin merasakan ketenangan datang kepadaku, datang kepadaku. Ada ketenangan yang Tuhan berikan. Nah kalau kita melihat keadaan dunia pada saat ini dengan terjadinya virus corona, saya mengambil satu perenungan seperti ini, bahwa kalau saya melihat dalam media sosial di negara-negara, ketika ibadah diadakan di rumah-rumah, orang-orang mulai berkumpul. Ada ya satu kumpulan Nasrani di setiap rumah-rumah, orang-orang berkumpul untuk memuji Tuhan. Satu perenungan yang saya ambil, bahwa Tuhan sedang rindu pribadi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sedang rindu pribadi kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita pergunakan waktu yang ada ketika kita dirumahkan untuk berdiam di rumah. Mari gunakan kesempatan yang ada, kita gunakan dengan baik. Kau mengajak kita ambil waktu kita ketika kau merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran, ambil waktu kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan sumber ketenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih anugerah, kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya dekat Engkau ada ketenangan, hanya di dalam Engkau ada keamanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati kehidupan pemuda remaja di Elim Genten Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati buat teman-teman kami yang duduk dalam bangku sekolah, yang saat ini mengadakan sekolah lewat online Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran daripada Tuhan terus menjadi bagian kehidupan pemuda remaja yang ada, yang bekerja juga Tuhan memberkati, jaga lindungi dimanapun mereka berada, proteksi dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.